Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Oh ya, buat teman-teman yang udah doain kemarin, ucapin terima kasih. Buat abang juga, makasih banget. Abang udah menjadi garda terdepan, salah satu garda terdepan juga yang selalu doain setiap harapan-harapan impian-impian jadi di sini itu cuma membahas sedikit tentang hubungan. Jadi dalam setiap hubungan itu pasti kita kayak dari pengalaman pribadi sendiri itu hubungan itu dari tahun ke tahun sampai sekarang itu selalu kacau, kandas. Karena apa? Karena dalam sebuah hubungan itu sebenarnya kuncinya ya ada di diri masing-masing. Kalau cowoknya cemburuan, pasti ceweknya juga akan risih. Terus kalau ceweknya cemburuan, pasti cowoknya juga akan risih. Jadi sistemnya itu cemburunya ya kalau bisa dipendam aja. Nah, kenapa banyak hubungan itu kadang kandas seperti hubungan gue sendiri? Karena kita menyimpan kecemburuan dan keegoisan yang sangat berlebihan. Kayak contoh, si cowoknya dekat sama cewek ini, kita kayak kenapa sih dekat sama itu, yang gitulah. Nanti kayak cowoknya bisa sempit pertemanannya, ceweknya juga sempit pertemanannya. Nanti kalau mereka putus itu juga kayak bingung mau kemana. Nah, makanya itu kenapa hubungan itu kadang banyak yang langgeng, karena tergantung bagaimana mereka berdua menghadapinya. Kayak si ceweknya dikasih kepercayaan, ceweknya juga tahu ternyata aku nggak boleh kayak gini-gini, cowoknya juga sama, ya baik-baik aja pasti. Kayak sekarang itu lagi dekat sama abangnya, dia itu orangnya apa ya, dia santai orangnya. Kalau deket sama ini, deket sama itu, dia kayak intinya kok bilang itu apamu, itu apamu. Juga gak pernah main-main kayak main di belakang atau apa. Dia juga orangnya kayak ngeliatnya bodo amat, intinya aku senang aja lah. Tapi emang sebaik itu sih dia. Nah, walaupun juga dekat sama dia, tetap bentengin. Maksud itu kayak kalau kadang kalau udah komunikasikan di WA udah kayak nggak ada komunikasi lagi, atau kalian cuma komunikasi di aplikasi mobile atau cuma di HU. Pokoknya apa ya, sedikit membentengi diri itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita komunikasi juga setiap hari kayak gimana itu, takutnya nanti kayak bosan atau apa ya. Karena titik bosan itu ada-ada aja. Cuman apa ya, di titik dimana sekarang itu kayak merasa nyaman gitu. Kenapa bilang merasa nyaman? Karena biasanya kan yang kemarin-kemarin, tapi nggak tahu sih, karena juga nggak terlalu kenal si abang ini. Tapi yang taunya itu abang ini baik banget ya. Nah, hubungan yang kemarin bangun itu, tapi siapa tahu buat kalian itu bisa jadi pelajaran, atau teman-teman juga merasakan hal yang sama atau mengalami masalah yang sama sampai kandas-kandasnya. Nah, jadi itu kalau dalam hubungan itu kita kan pasang benteng. Contohnya kayak kita jaga jarak.
Nah terus nanti cowoknya itu kayak ngejar bilang kita jahat, padahal kita lagi pasang benteng ini biar hubungan kita baik-baik aja. Nah terus pas kita pasang bentengnya ini cowoknya nyerah, dia dia langsung kayak cari cewek lain kayak gitu. Padahal kenapa kita pasang benteng itu biar kita kayak nggak terlalu maksiat gitu kan. Tapi bodohnya ya itu malah cari pengganti kita gitu. Tapi logikanya juga sih, kalau orang lain udah nolak ngapain kita ngejar lagi kan. Dan itu sih kayak kita juga nggak bisa salahin orangnya. Kenapa? Karena ngapain gitu kan, orang kan pikirannya berbeda-beda, kayak ngapain lo ngejar orang yang udah nolak kita kayak gitu. Ada orang yang berpikir kayak gitu, terus yang nolak pun juga pasti mikir kayak gini, oh cuman kayak gitu ya, cuman sampai gitu ya ngejarnya, berarti dia cuman gamuk. Padahal kan kita itu pemikirannya itu sebenarnya kayak saling sayang atau saling ada rasa kayak gitu kan, cuman kayak karena pemikiran kita itu kayak berbeda. Nah itulah jadi kayak endingnya nanti asing. Dan kalau hubungan yang mau baik-baik saja, rasa kayak hubungan yang sekarang itu kan kayak lebih tenang, lebih damai, lebih senang. Kenapa? Karena ketika ada masalah atau ada apa-apa, itu kayak butuhinnya dia, nyarinya ke dia, nggak ke orang lain, nggak nyari teman lain. Paling kalau lagi gabut, lagi capek, lagi apa, pasti kayak larinya ke game. Terus kalau dia udah on, si abang udah on, pasti kayak, bang tadi kayak gini. Bahkan aja habis main game itu kadang kalau di feed cerita lagi di feed sekian kali, menang sekian kali, baru responnya juga dia baik. Responnya si abang ini baik dia. Jadi mungkin bukan hanya sih, mungkin manusia manapun kalau dekat sama dia itu bisa tenang, bisa nyaman, bisa bahagia, karena dia itu pikirannya itu kayak positif terus gitu. Baru positifnya dia itu anaknya lihatnya nggak tau lah, tapi lihatnya itu anaknya dia itu kayak mahalnya itu karena di saat dia itu kayak malas debat kayak gitu, dia kayak lebih baik ngalah. Terus dia juga cemburuannya itu kayak dia nggak tahu cemburuan apa kayak gimana, tapi samain dia nggak ada kayak gimana-gimananya, dia itu nggak banyak tingkah kayak gitu. Bahkan kalau kadang on di HU dia cuman kayak ngomong sepatah kata aja udah, dia nggak banyak ngomongnya. Terus juga karena dia karena dia kan kalau main game itu dia kayak ya udah sih main aja. Nah jadi kalau dia juga main, juga kayak ya udahlah main aja, dia aja ngisinin masa nggak ngisinin dia. Jadi kayak itu kayak introspeksi diri, oh dia kayak gini porsinya ke dia itu kayak sebaik ini sama dia kayak nggak ada tuduh-tuduh tapi sering lah tuduh-tuduh dia. Kadang kayak, kau punya cewek kah? Kau lagi nelpon kah sama cewekmu? Kadang sering gitu. Cuman kayak namanya cowok sih ya, juga nggak tahu kan entah dia punya cewek atau enggak, itu bukan urusan karena karena dia udah sepercaya itu sama dia pun nggak pernah kayak fitnah atau gimana, dia pun nggak suka cari masalah, cuman aja yang cari masalah. Jadi intinya dalam sebuah hubungan itu kayak ya udah sih, kalau dia dekat sama si ini ya udah sih biarin aja. Tapi kalau sampai dia kayak punya masalah, kau nggak tahu, orang lain tahu, kau nggak tahu, terus nanti orang lain yang datang kayak si ini loh, kau nggak tahu kah? Itu yang kayak masalah itu, karena kok kita nggak tahu, sedang orang lain tahu. Harusnya kita loh yang dikasih tahu, itu sih masalahnya. Jadi dalam hubungan itu kayak nggak perlu lah kayak aku harus sama si ini terus, enggak, karena kita kan punya dunia masing-masing juga. Jadi kalau dia punya hobi sendiri, ya udahlah biarkan dia sama hobinya dulu,
kita pun sama hobi kita juga. Jadi kita nggak terlalu tergantung sama dia juga. Cuman kalau kita lagi ada masalah ya, atau dia ada masalah ya, kita bicarakan lah bareng-bareng, nggak perlu libatkan orang lain. Jadi hubungan yang nyaman sih kayak gitu sih. Bukan kayak si ceweknya gantungin bahagianya ke si cowoknya, atau si cowoknya gantungin bahagianya ke ceweknya. Itu kayaknya nanti itu pasti kandas. Jadi kayak si ini hobinya ini ya biarkanlah, si ini mau hobinya si ini. Karena abang didik N kayak gitu, dia tuh kalau N kayak mau main-main ini, dia kayak ya udah sih main aja. Dia itu kayak nggak pernah gimana. N pun kalau kayak ayolah main kayak gini, dia nah abang itu pasti langsung kayak, kalau N nyuruh dia ayolah main ini, pasti dia bilang ya udah ayolah. Jadi apa ya, N itu kayak dia itu bisa jadi teman N. Jadi kalau N juga kayak mau main sama lain, kayak lagi ya udahlah abang main, lanjut lah N mau main ini, ya udah mainlah sana. Dia itu nggak ada yang kayak kok main sama siapa ke apa, enggak. Dia kayak ya udahlah main sama ini. Dia itu kayak kalau kau mau main sama aku N silahkan sini, kalau kau mau main sama yang lain silahkan. Dia itu kayak nggak pernah mempersalahkan apapun itu. Dia kayak gitu orangnya, jadi kayak nyantai. Dia nggak cemburu-cemburan kayak gimana, orangnya asik dia nggak ngekang N. Jadi kan juga kayak nyaman loh. Jadi kalau dia kadang main game, N main kan kayak masuk lobby, oh abang lagi main game, ya udah N main game lagi lah sama yang lain. Kenapa ya? Karena dia itu nggak pernah ngelarang N kayak gimana. Cuman kalau masalah kayak berpakaian, kadang dia kayak N nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini, harus yang tertutup, jangan kayak yang kayak gini nggak baik. Mungkin kayak gitu aja sih komennya. Cuman kalau kayak N kok deket sama ini nggak ada dia larang-larang. N pun juga kenalin kadang kayak abang ini kakaknya N, ini adiknya N, temennya N, itu N sering. Jadi pokoknya dalam hubungan itu saling percaya aja lah, baru saling membebaskan. Karena didikan abang ke N kayak gitu, baru membebaskannya itu punya aturan. Kita juga yang dibebaskan tahu diri, jangan kayak kita dibebaskan kayak nggak tahu, kayak saking dibebaskannya kita dekat ini tanpa menjaga perasaan orang yang sayang sama kita. Jadi kayak gitu aja lah. Makasih buat yang udah mau mendengarkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.